Pagi ini saya akan sharing berbagi sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul menghadapi ujian. Pagi ini saya akan ajak Bapak Ibu Saudara kita semua belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Bartimius. Bagaimana orang yang bernama Bartimius ini dia menghadapi ujian dalam hidupnya. Semua orang termasuk Bartimius, apalagi kita di dunia ini, setiap kita pasti menghadapi yang namanya ujian. Gak ada orang hidup di dunia ini gak menghadapi ujian. Semua kita lewati hadapi ujian. Justru lewat menghadapi ujian, hadapi pencobaan, hadapi persoalan, disitulah kita ngalami, menikmati kuasa Tuhan dalam keseharian hidup kita. Jadi kalau Anda, satu rahasia kehidupan, ingin mengalami, menikmati secara pribadi realita kuasa Tuhan, tidak ada cara lain. Tuhan izinkan kita menghadapi yang namanya ujian. Dan ujian itu macam-macam. Dan dalam kisah yang akan kita belajar nanti, Bartimius ketika dia menghadapi ujian dalam kehidupannya, dia menang. Dia menikmati realita kuasa Tuhan. Dalam pribadinya, sembuh matanya yang buta jadi celik. Dia menikmati, dia mengalami kuasa pribadinya Tuhan dalam hidupnya. Kenapa kadangkala kita gagal menikmati kuasa Tuhan dalam hidup kita? Karena kadangkala kita ini punya persepsi yang salah tentang Tuhan. Gak ngertiin tentang cara kerjanya Tuhan. Ini problem. Semua orang melewati, menghadapi ujian dalam hidupnya. Tetapi kenapa Bartimius menikmati kuasanya dalam pribadinya? Kita gagal. Persepsi kita ada yang salah tentang Tuhan. Nggak ngerti pribadi Tuhan. Mari kita belajar pagi ini dalam pengajaran Alkitab tentang menghadapi ujian dalam hidup. Kita baca dulu ayatnya ya. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Kita baca bergantian saja ya. 35 saya baca, 36 dan 43 sama-sama keras kita baca. Saya langsung baca 35. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Terus lanjutkan. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus Nazaret lewat." 38. Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." 39, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." 40. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. 41, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." 42. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." 43 sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Baik, dengan cepat saya akan mulai dengan gambar yang pertama. Sebelum saya menjelaskan ayat demi ayat yang barusan kita baca, saya untuk memperjelas pengajaran firman Allah ini, saya mulai dari poin pertama ini dulu. Supaya enak waktu menjelaskan kisah tadi. Saudara, ketika kita bicara dalam yang namanya menghadapi ujian hidup, ingat semua orang harus melewati ini. Makanya saya tulis menghadapi ujian hidup itu harus ternyata dilewati oleh setiap orang percaya. Tidak ada orang dalam hidup di dunia ini nggak menghadapi namanya melewati proses ujian hidup. Kalau Tuhan izinkan kita melewati ujian kehidupan hari ini, macam-macam kan ujiannya, saya nggak usah terjemahkan, Anda tahu. Tuhan punya tujuan supaya roh kita itu jadi kuat. Gitu. Makanya saya kasih statement dengan cepat di sini, lihat, dibutuhkan. Jadi kesimpulan saya begini, ketika kita menghadapi namanya ujian kehidupan, selalu saya ajarkan pakai kata-kata ini. Sekaligus ini
jawaban gitu. Kalau ada banyak orang bertanya sama saya mau perjelas jawaban ini. Bagaimana caranya iman saya kuat Pak Pendeta hadapi ujian hidup? Saya berat loh ujian hidupnya. Nah ini jawaban saya. Dibutuhkan ternyata roh yang kuat, iman yang kuat untuk menanggung beban hidup yang berat. Yang saya maksud roh yang kuat itu rohnya kita. Rohaninya kita harus kuat, butuh kuat. Ya, iman kita butuh kuat, percaya kita butuh kuat, pengharapan untuk ditolong. Itu butuh kuat. Makanya kalimat yang pertama saya tulis begini, bahwa dibutuhkan roh yang kuat, iman yang kuat untuk kita cakap mampu menanggung beban hidup yang berat. Gitu. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang di sekitar kita, saudara ya, dia tertekan oleh beban hidupnya. Ya, dia menghadapi ujian hidup yang berkata, saya stres Pak, saya depresi. Kalau ada anak Tuhan, ada orang Kristen gitu loh, apalagi pelayan Tuhan. Kalau dia merasa ditekan oleh ujian hidupnya, tertekan sama persoalan beban hidupnya, itu cuma mengindikasikan, membuktikan begini, bahwa pertumbuhan rohnya, imannya, rohaninya, dengan beban hidupnya nggak seimbang. Ketidakseimbangan pertumbuhan antara rohnya dengan beban hidupnya. Kenapa saya harus katakan begitu? Karena begini, ingat ya 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Alkitab menyingkapkan kepada kita bahwa pada hari-hari terakhir akan datang yang namanya masa yang sukar, waktu yang sukar. Artinya apa? Artinya hidup ini hari bertambah hari, tahun bertambah tahun, bukan tambah nikmat, bukan tambah indah, bukan tambah ringan, bukan tambah baik. Jadi Anda jangan percaya kalau orang berkata nanti tahun-tahun ke depan semuanya jadi baik. Alkitab sayangnya nggak berkata begitu. Justru tambah tahun, sekarang 2024. Percayalah. 2025 di hadapan kita, masalahnya tambah berat nanti. Bukan tambah enak, kerja tambah susah. Rintangannya ada saja. Makanya selalu saya katakan, kita nggak bisa loh ya pakai menghadapi ujian kehidupan yang kita hadapi sekarang per Februari 2024. Anda pakai iman masa lalu saudara. Pinjem iman di tahun 2023. Nggak bisa. Apalagi mundur ke jauh tahun 70-an. Nggak bisa pakai iman tahun-tahun itu. Saya pernah ajarkan nggak bisa pakai iman tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an. Menghadapi masalah tahun 2024. Kenapa? Persoalan, masalah, ujian hidup itu makin bertumbuh. Tambah lama tambah berat, tambah lama tambah sulit. Makanya yang namanya iman kita, rohani kita harus mengalami kebertumbuhan. Makin hari makin bertumbuh. Karena masalah ujian hidup itu bertumbuh tambah berat. Kalau masalah dipastikan firman Allah tambah berat, tambah sukar. Nah kalau roh kita nggak bertumbuh tambah kuat, ya tertekanlah kita oleh persoalan beban hidup ini. Kalahlah kita, tergilas hancurlah kita oleh kesulitan. Sederhana yang saya katakan. Jadi kalau kita melihat ada orang di sekitar kita nggak kuat hadapi beban hidup, dia pelayan Tuhan kah, anak Tuhan, nggak imbang. Supaya Anda ingat, saya tulis gambarnya di sini. Kalau perlu Anda foto ini, screenshot. Jadi kalau kita hidup di bawah tekanan, siapapun dia, orang percaya, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Kalau dia tertekan oleh persoalannya, itu menunjukkan gini. Atau hidupnya tertekan oleh masalah, itu menunjukkan tidak berimbangnya antara pertumbuhan rohani kita dengan besarnya masalah kita. Jadi intinya kesimpulan yang saya coba sampaikan pada bagian ini begini saudara ya. Bahwa dibutuhkan roh yang kuat. Untuk apa? Kita mampu menanggung beban hidup yang berat. Adakah saudara yang pagi ini sedang tertekan oleh ujian hidupmu, oleh persoalanmu? Anda sudah tahu jawabannya. Berarti tidak imbang roh kita sama beban hidup kita. Bebannya lebih berat, kesulitannya lebih berat. Roh kita, iman kita lebih ringan, gak lebih kuat. Harusnya iman kita jauh lebih kuat bertumbuhnya. Karena hanya orang yang rohnya yang kuat mampu menanggung beban hidup seberat apapun. Ingat loh ya, persoalan itu terus tumbuh, tambah-tambah persoalan.
Yang kita hadapi tahun kemarin sekarang lebih berat dalam dunia kerja, dalam hidup keseharian kita. Ujiannya bukan tambah ringan, tambah berat. Bayangkan kalau rohanimu kamu tidak bawa makin bertumbuh. Tertindaslah kita, tertekanlah kita setiap hari oleh masalah kita. Sebetulnya kalau kita ngomong bicara beratnya beban, ya berat atau tidaknya satu beban itu tidak diukur oleh beratnya, bobotnya, beban itu. Gimana ya ngomongnya sama saudara? Bagi saya, mungkin Anda menghadapi satu masalah. Mungkin bagi saya masalah, berat sekali buat saya. Tapi bagi Anda, biasa aja tuh Pak, masalah kayak gini saya hadapi. Tapi bagi saya misalnya, kalau saya Pak menghadapi masalah kayak Bapak, enggak kuat saya. Loh, dia kuat biasa, kok saya berat? Kenapa ya? Ada masalah di rohani saya. Ada persoalan di iman saya. Kok Bapak itu kuat memikulnya? Dia berkata, pencobaan ini Pak, ujian hidup ini buat saya biasa Pak hari-hari. Tapi bagi saya kok berat ya? Ada masalah dalam kekuatan pertumbuhan iman saya. Beban buat Bapak itu ringan, kok buat saya berat banget, tertekan saya. Sama dengan mic di tangan saya ini. Mic ini di tangan saya bukan mic yang ringan. Ya, komponennya rupanya cukup berat, nggak tahu berapa bobotnya ini. Bagi orang dewasa seperti saya, ya biasa aja lah, ringan lah buat saya. Tapi barangkali bagi anak yang umur 2 tahun ke bawah, 1 tahun ke bawah, oh dia berat, ngangkat ini jangan-jangan kena kepalanya, dok, gitu saudara ya. Kenapa? Keberatan buat dia, tangannya belum kuat, ototnya mikul-mik ini. Buat saya, ya ringan biasa Bapak Ibu biasa. Tapi bagi anak kita masih kecil setahun, oh berat ini, bisa kejedok kepala, bisa kena hidungnya. Anda ngerti maksudnya? Yang membuat kita berat tertekan bukan bobotnya beban ini. Di mana letak masalahnya? Bagaimana dengan roh kita, bertumbuh atau tidak? Nah sekarang dengan cepat saudara ya, dengan cepat. Tentu Anda bertanya, ini jawabannya. Ada banyak orang berkata begini, bagaimana Pak iman saya kuat? Ada yang lagi sakit, kan ada orang kadang sharing ke saya, WA ke saya gitu ya. Bagaimana Pak caranya iman saya kuat? Nah saya jawab ini, lihat statement ini. Bagaimana caranya roh kita bisa bertumbuh jadi kuat? Bagaimana caranya iman kita, percaya kita kepada Tuhan itu bertumbuh tambah kuat? Bagaimana caranya? Biasanya kita sering mendengar nasihat rohani yang baik. Baik saya katakan, ada orang kasih nasihat, kamu mesti disiplin rohani. Aktivitas rohanimu harus disiplin. Good saya katakan, jangan bolong-bolong doa pagi. Jangan suka bolong saat teduh. Jangan suka bolong merenungkan baca firman Allah. Saat teduh baca firman, renungkan firman itu penting. Aktivitas rohani disiplin ini mesti terjaga. Saya katakan itu baik. Saya nggak berkata nggak baik. Yang kita kerjakan pagi ini setiap hari, ini namanya aktivitas rohani kita. Berdoa menyebar dengan firman itu sama dengan aktivitas rohani. Ini bagian dari tanda kutip disiplin rohani. Tidak pernah bolong kita, iya kan? Tapi dengarkan saya. Ternyata ketika saya pelajari yang namanya aktivitas rohani yang gak pernah bolong. Doa tiap hari, renungkan baca Alkitab, saat teduh gak pernah bolong gitu ya. Disiplin banget secara rohani. Dengarkan saya, menurut saya, kesimpulan saya, itu ternyata tidak jaminan pasti membuat roh kita bertumbuh jadi kuat. Jangan kaget dulu, nanti saya terangkan. Jangan ngomong gini, sesat nih pendeta, tunggu sabar dulu. Ketika saya pelajari, saya simpulkan, nggak jaminan mutu, nggak jaminan pasti maksud saya. Pasti bertumbuh, rohnya jadi kuat. Enggak. Contohnya begini, Anda pernah lihat nggak orang di sekitar kita, teman-teman kita, saudara seiman kita, teman pelayanan kita. Dia suka cerita sama kita, suka ngomong sama Anda. Nggak pernah bolong saat teduh, nggak pernah bolong doa paginya. Datang berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Minggunya rajin ibadah. Tapi ternyata apa yang Anda lihat? Kok dia nggak berobat tetap jadi penakut ya? Penakut dalam arti hadapi masalah takut, khawatir, cemas. Kayaknya melebihi orang dunia gitu loh. Teman kita yang satu nggak percaya pada Yesus jadi masalah nggak takut kayak dia. Loh artinya apa dong? Artinya adalah
Aktivitas rohani yang gak pernah bolong. Disiplin rohani. Saat teduh iya tiap hari. Baca firman gak pernah bolong. Renungkan firman, dengar firman di khotbah ini tiap hari. Tapi sepertinya gak mengubahkan, membaharui yang ada di dalamnya dia. Itu loh maksud saya. Gak berpengaruh kepada roh yang di dalam dia. Loh kenapa gak berpengaruh? Tetap aja takut. Iya kan? Pernah kan Anda ketemu dengan orang-orang yang seperti ini? Ya, ibadahnya rajin, melayani Tuhan juga iya loh. Disiplin doa pagi kayak kita tiap hari. Tapi takutnya tetap, khawatirnya pancet, cemasnya iya terus. Tidak pernah berubah. Berarti kesimpulannya begini. Lalu kenapa kok bisa tidak berubah ya? Tetap ketakutan, masalahnya di mana? Jadi ternyata saudara ya, disiplin seperti itu tidak jaminan pasti. Ada sih orang berubah jadi kuat. Tapi ada seseorang tetap gak berubah, tetap takut, tetap cemas. Ketika saya mencoba merenungkan ini, poin yang Tuhan singkapkan lewat kebenaran ini begini, bahwa kalau kita itu misalnya merenungkan firman, doa pagi seperti ini memuji menyembah Tuhan, pastikan begini, sampai kita ngalami pribadinya. No itu loh jawabannya. Bagaimana Pak supaya roh saya jadi kuat? Waktu kita melakukan aktivitas rohani seperti ini, berdoa, menyembah, baca firman, mendengar firman, pastikan dalam roh kita itu sampai mengalami sesuatu yang pribadi dari Tuhan. Contoh ya, kalau saya berdoa di rumah, saya belum amin kalau berdoa di rumah sampai hati saya rasanya damai, rasanya tenang, ya aku baru amin. Kalau rasa belum ada sesuatu di hatiku damai, aku belum amin gitu. Itu contoh sampai ngalami sesuatu dari Tuhan. Itu pengalaman saya yang saya coba bagikan sama saudara. Saya yakin berguna. Namanya pengalaman rohani masa gak berguna. Karena kalau kita cuma doa puji Tuhan, haleluya engkau baik luar biasa, amin. Tapi Anda tidak mengalami sesuatu sentuhan yang kita gak pernah rasakan secara pribadi dengan Tuhan. Ya gak berubah apapun di dalam kita. Begitu juga waktu kita baca firman. Bacalah firman sampai kita yang kita baca itu bicara sama kita. Gini loh saudara, waktu kita dengar firman, waktu kita baca ayat-ayat di Alkitab kita, itu kan tulisan. Logos, perkataan ini logos. Bagaimana sampai menjadi rema, menjadi sebuah pewahyuan. Logos perkataan berubah jadi sebuah pewahyuan yang baru jadi rema. Logos yang kita baca itu ngisi otak kita, kasih makan otak kita, jadi pinter kita. Setiap hari kalau ada doa pagi ini, pengetahuanmu akan Tuhan tambah. Pengetahuanmu akan firman tambah. Karena kasih makan otak, pengetahuannya tambah. Tapi bagaimana dengan pengalaman dengan Tuhan? Tambah gak? Kadang ada orang merasa saya udah mengenal pribadi Tuhan, padahal dia baru pengetahuannya yang tumbuh. Dia baru berpengetahuan akan Tuhan, belum mengalami pribadi Tuhan. Orang suka gak bisa bedakan. Ini masalahnya problem. Makanya kenapa banyak orang, aduh aktivitas rohaninya rajin, disiplinnya minta ampun. Tapi imannya tetap lemah, tetap takut, tetap cemas, tetap khawatir, hidup gak ada harapan. Hadapi masalah, sorry, kayak ayam bertelur, memeti, muter-muter. Seperti gak ada Tuhan gitu. Kenapa? Gak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bacalah firman sampai menjadi pewahyuan. Dengarlah firman sampai ada sesuatu yang diubahkan roh kita. Seperti Tuhan tuh ngomong sama kita. Saya jadi kuat kita, jadi berubah kita gitu. Sampai ke sini, setiap kita baca dengar firman, itu jadi logos pengetahuan. Tapi bagaimana logos ini berubah sampai jadi pewahyuan dalam roh kita, di hati kita. Loh itu yang penting. Makanya saya tulis statement ini. Ya, mengalami pribadi Tuhan, realita Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Itu rahasia kekuatan di akhir zaman. Ada sering kan mendengar kata-kata saya ini? Ini jawaban saya buat Anda pagi ini yang suka bertanya gini. Bagaimana supaya iman saya kuat? Gak cukup berdoa Bapak Ibu Saudara. Gak cukup baca firman. Gak cukup aktivitas rohani, disiplin, konsisten, gak pernah bolong. Tidak cukup. Itu sangat baik, baik sekali. Aktivitas rohani terjaga itu baik. Saya pun mendisiplin setiap hari seperti itu. Baca firman, menyembah, berdoa. Tapi tidak cukup loh.
pastikan sampai kita mengalami realita pribadi Tuhan. Sampai firman itu seperti bicara sama kita, jadi rema. Doa itu sampai mengalami hati kita tenang, damai, ada sukacita, baru amin. Gitu saudara ya. Karena memang rahasia kekuatan iman kita di tahun 2024 di akhir zaman cuman itu. Bukan sekedar baca firman loh ya. Bukan sekedar doa saat teduh, saat doa pagi. Enggak cukup. Sampai kita ngalami realita pribadi Tuhan. Dan itu kekuatan. Nah kalau Anda tanya apa sih maksudnya dengan mengalami Tuhan? Ya tadi yang saya ceritakan. Sengaja saya ulang sedikit di sini. Waktu baca firman, waktu berdoa. Sampai ngalami realita hidupnya Tuhan kita nikmati. Secara pribadi. Ada harus bisa bedakan dong, cuman doa, cuman baca, sampai firman itu bicara sama kita jadi kekuatan. Seperti Tuhan ngomong kasih kekuatan kita. Nah itu namanya pewahyuan, itu namanya firman yang hidup jadi rema. Jangan cuman logos, pengetahuan bertambah. Bukan pengalaman pribadi yang bertumbuh, pengetahuan yang bertumbuh. Beda jauh. Makanya ada kan banyak orang Kristen yang merasa sudah bertumbuh, Pak, saya pengenalan akan Tuhan. Padahal belum, baru pengetahuannya bertumbuh akan firman Allah. Yang Tuhan mau kan bertumbuh roh kita, mengalami pribadi Tuhan. Dan itu kekuatan. Jadi apa maksud dengan yang namanya mengalami Tuhan? Yaitu tadi, baca firman sampai bicara firman jadi pewahyuan. Berdoa sampai tenang, sukacita, damai, kekuatan baru datang. Nah, kalau orang baca firman itu pasti rindu. Jadi gak cukup rindu maksud saya. Orang datang ke gereja, doa pagi, konsisten, disiplin, aktivitas rohani. Berarti sebetulnya dia punya kerinduan kan. Tapi saya catat begini. Setiap orang yang rindu mengalami Tuhan. Baca Alkitab, doa pagi dan rindu mengalami Tuhan. Harus melewati ujian kesungguhan hati tadi. Semua orang menghadapi ujian kok. Nah ujian itu yang saya sebut beri nama dengan ujian kesungguhan hati. Tekadnya ini kuat enggak? Jadi enggak cukup rindu. Orang ke gereja itu pasti rindu lah. Baca Alkitab itu rindu. Tapi enggak cukup berhenti pada rindu. Nah persoalannya ada banyak orang itu cuman puas hanya baca Alkitab. Hanya puas saya udah doa pagi. Cuman puas begitukah? Hanya puas saya udah menyembah Tuhan. Jangan puas hanya seperti itu loh. Sampai rindukan, ngalami realita kuasanya, realita pribadinya secara pribadi. Jangan cuma hanya berhenti pada titik, saya udah puas kok Pak bisa ke gereja. Lo gak cukup. Gak cukup hanya puas, rindu gak cukup. Ya, tapi sampai begini loh, kita mesti melewati proses. Jadi orang-orang yang gagal mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya itu kenapa? Ya cuman puas tadi seperti itu. Ingat ya, untuk kita mengalami pertolongan seperti Bartimius, itu melewati yang namanya ujian kesungguhan dalam hati kita. Kok gak ditolong-tolong sih? Kok doaku belum dijawab-jawab sih? Nah itu kan butuh kesungguhan hati. Anda mau mundur? Atau Anda tetap punya tekad, oh tetap aku cari Tuhan. Contohnya dalam Lukas 18, mungkin gak usah dibaca lagi ini ayat. Ayat 35 sampai 43 itu contoh yang sangat jelas ketika Yesus datang di kota Yeriko. Ada sesuatu yang berbeda, ribuan orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Bartimius yang buta, matanya buta cacat, telinganya tidak. Diperkirakan banyak penafsir katakan ini cacat buta matanya sejak lahir. Bahkan guru saya pernah berkata, jangan-jangan dia gak punya bola mata. Dari kecil gak bisa lihat kok Bartimius ini. Anda bisa bayangkan, rasanya mustahil untuk dia bisa sembuh. Terima pertolongan pribadi dari Tuhan. Susah ini. Kadang kita manusia jujur, saya pun termasuk hamba Tuhan pendeta. Kadang berpikir seperti itu, kalau mendoakan seseorang gitu ya. Aduh gak mungkin deh, rasanya sulit, sudah tua dan seterusnya saudara ya. Sulit ngalami pertolongan kita ya. Tapi begitu orang kita doakan sembuh pulih kita heran. Kok bisa ya, ajaib Tuhan. Bartimius ngalami seperti itu loh keadaannya. Rasanya sulit dapat pertolongan. Ketika dia dengar, singkat kata, ada rombongan banyak. Gak kayak biasanya. Dia tanya sama orang yang lewat. Dia tanya begini, ada apa ini? Siapa itu lewat? Orang jawab, Yesus orang Nazaret yang lewat. Singkat kata, rupanya Bartimius ini pernah sering dengar sepak terjang yang dilakukan Yesus. Orang mati dibangkitkan, orang tuli mendengar, buta melihat.
Dia udah dengar berita-berita tentang Yesus seperti kita orang Kristen. Mendengar berita firman, janji Tuhan, menyembuhkan, memberkati, memulihkan. Yesus sanggup loh beri jalan keluar. Sepak terjang yang dilakukan Yesus dalam Alkitab kita udah dengar. Kayak Bartimeus dengar, matanya buta tapi dia dengar. Sebetulnya dia udah punya iman karena mendengar firman. Tekad hatinya dia punya iman. Dan ketika itu dia dengar Yesus lewat. Dia teriak, Yesus anak Daud. Dia berkata apa? Kasihanilah aku. Kasihani aku, kata Bartimeus. Apa yang terjadi? Apakah Yesus mendengar? Saya yakin. Ketika teriakan pertama dilepaskan dari mulutnya Bartimeus, Yesus mendengar. Dia pencipta langit dan bumi, alam semesta, pencipta manusia. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia tetap Allah, dia mendengar teriakan itu. Yesus apalagi keras teriakannya. Dari mana kita tahu keras? Murid-muridnya, orang-orang yang ada di dekat Yesus, ring satu paling dekat, itu terganggu. Diam kamu, dikatakan. Diam kamu, kenapa? Resek, suaranya bikin ribut. Pasti keras teriakannya. Yesus pasti mendengar, tapi aneh. Biasanya Yesus mudah diundang, biasanya mudah menolong. Sini kamu, tumpang tangan, orang sembuh, orang diberkati. Mudah diundang, murah hati, berbelas kasihan. Kok sekarang cuek-cuek sepertinya? Sepertinya cuma jalan saja, tidak mempedulikan sakit penyakitnya, ujian kehidupan dari Bartimeus. Sepertinya. Anda bertanya, loh kenapa begitu Tuhan Yesus, kok aneh pendeta? Saya jawab sederhana, sebab Yesus sedang menguji hati orang ini. Anda mau ditolong. Setiap orang yang ingin ditolong, tidak gagal pertolongan Tuhan, menikmati realita kuasa pribadi Tuhan. Setiap kita mesti melewati yang namanya ujian ketekad hati, kesungguhan hati ini. Belum ditolong, jangan langsung begini. Ya sudah kalau gitu gak usah Tuhan-Tuhanan. Ya sudahlah, kalau gitu gak usah doa lagi. Apakah sekali berdoa, dua kali berdoa belum dijawab lalu habis tekad hatimu, tawar hatimu? Kenapa Yesus langsung gak mendengar? Jalan saja cuek-cuek. Yesus ingin menguji hati orang ini. Yang teriak-teriak kerasnya, suaranya keras kayak saya begini. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jalan saja. Jadi keras. Karena terbukti tadi kita baca, murid-muridnya terganggu kok. Diam kamu. Suara kamu berisik mengganggu ini perjalanan kami. Apakah dia langsung menyerah? Apakah dia langsung tersinggung hatinya jadi marah, jadi sensitif? Loh saya ini pengen sembuh datang kepada Tuhan. Lalu dia tersinggung gitu. Ya sudah kalau gitu. Orang mau berdoa kau udah boleh. Minta tolong kau udah boleh. Enggak. Orang ini punya tekad hati yang kuat loh. Dia bisa melewati ujian hati yang luar biasa. Dia bisa jaga hati. Bapak Ibu Saudara dengarkan saya baik-baik poin ini. Poin sekarang di mana saya ngomong dengarkan baik-baik. Ada mau ditolong Tuhan nih ceritanya. Ada mau dipulihkan nih ceritanya. Ada mau disembuhkan ditolong Tuhan. Dengarkan saya. Bisakah engkau jaga hatimu? Sakit hati gak boleh ada. Kadang-kadang kita itu menanti pertolongan Tuhan ada saja persoalannya. Ada yang bikin kita marah, ada yang bikin kita tersinggung, ada yang bikin kita sensitif rasanya. Kok gini sih? Jaga hatimu. Selalu saya katakan kita gak bisa jaga mulutnya orang, tapi kita bisa jaga hati kita Bapak Ibu Saudara. Kata-kata ini kayaknya datang terus sama saya. Jaga hatimu, tetap bersih. Dia gak marah sama murid-murid. Diam kamu, suara kamu keras. Pasti ngomongnya keras karena ini ribuan orang. Dibentak-bentak kali. Tapi dia gak marah, jaga hati. Karena dia tahu yang aku butuhkan bukan kamu manusia. Aku butuh Tuhan, aku butuh Yesus. Makanya sekalipun Yesus belum dengar, dia teriak lebih keras. Disuruh stop, dia gak mau. Ini ujian hati yang hebat. Kalau kita ingin ditolong Tuhan, semua kita pasti melewati ujian kesungguhan ini. Ada sungguh-sungguh gak mau ditolong. Anda sungguh-sungguh gak mau sembuh. Sungguh-sungguh gak mau dipulihkan hidupmu tahun ini. Mau terima jalan keluar sungguh-sungguh gak? Tunjukkan kesungguhanmu. Jangan baru sekali dua kali mundur saudara. Sekali doa besok tidak. Disiplin rohani itu ada baiknya sih. Anda lihat orang ini. Tetap punya kesungguhan. Sehingga ketika dia teriak lebih keras lagi. Saya tidak tahu. Ini teriakan keberapa puluh kali. Kesekian kali sehingga yang jelas orang ini teriak. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus anak Daud kasihan. Tidak pernah berhenti gitu. Kapan dia berhenti?
Sampai Yesus menoleh ke dia, berkata pada muridnya, panggil orang itu. Di situ dia berhenti. Anda mau ditolong Tuhan, jangan berhenti datang sama Tuhan. Milikilah kesungguhan hati itu. Ujian itu selalu kita lewati. Lihat, ujian itu kita lewati. Makanya tekad hati ini penting, kesungguhan hati ini. Dia terus teriak, kapan dia berhenti? Ketika Tuhan Yesus memanggil dia, sini kamu. Yesus berkata gini, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Aku pengen melihat Tuhan. Langsung dia ngomong, ya pergilah, Alkitab katakan, jadilah seperti imanmu. Alkitab katakan, melihatlah engkau dan imanmu telah menyelamatkan engkau. Sembuh matanya, sehat matanya, melihat. Kenapa dia bisa melihat? Kesungguhan hatinya. Di Alkitab itu ada contoh dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Saya baca dengan cepat. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat ini sepertinya enak banget ya, minta diberi, ketok dibuka, cari mendapat. Tapi sesungguhnya dalam ayat 7 dan 8 itu ada kata keep on. Keep on itu artinya terus menerus, terus menerus. Jadi kalau diterjemahkan, karena setiap orang yang meminta dan terus meminta, dia akan menerima. Dan setiap orang yang mencari, keep on, terus mencari, dia akan mendapat. Setiap orang yang mengetuk, terus ketuk pintu hati Tuhan, tetap punya kesungguhan hati. Belum ditolong, tetap Tuhan sembuhkan saya. Tetap terus Tuhan tolong saya. Sekarang belum, besok datang lagi Tuhan tolong saya. Tuhan buka hatinya dan Tuhan ulurkan tangannya menolong, menyelamatkan saudara. Inilah cara kita menerima pertolongan Tuhan. Kenapa kita gagal? Cara pandang kita yang salah tentang Tuhan. Kadang Tuhan itu memang sengaja pengen melihat kesungguhan hatimu sampai seberapa. Ini kasus tentang Bartimeus yang kita belajar. Jadi kalau Anda mendapati, menemukan hidupmu seperti ini, kok belum ditolong-tolong ya, kok belum juga dipulihkan. Tuhan ingin lihat kita kesungguhannya seperti apa. Semua kita pasti melewati ujian ini. Sama dengan cerita hakim dan janda ini. Selalu berdoa, gambar. Enggaklah kamu selalu berdoa, kata Lukas 18 ayat 1. Ini seperti janda yang punya masalah minta ditolong sama hakim. Datang terus, datang terus, datang terus. Sampai hakim berkata, aduh ini datang terus mengganggu. Baik aku tolong dia. Adakah Tuhan mengulur waktu sebelum menjawab menolong mereka? Siapa mereka? Mereka ini adalah orang yang punya kesungguhan hati tadi. Saya ini baru dengar kesaksian ya dari Cik Lili, jemaat kita yang ada di Surabaya. Tapi tiap minggu ibadah di Jombang, tadinya jemaat online. Atau Ibu Esther, Cik Lili itu suka dipanggil Ibu Esther nih ternyata. Itu pernah saya doakan juga di doa pagi, namanya Ibu Ernawati. Itu matanya ngalami pendarahan, ada semacam kayak stroke gitu di matanya. Ya, pendarahan. Anaknya namanya Cik Foni itu orang Surabaya. Saudara, saya belum pernah bertemu juga dengan Ibu Ernawati, belum pernah bertemu juga sama Cik Foni ini anaknya. Ya minta bantuan doa, ada stroke di matanya ini, pendarahan terus gitu ya. Ibu Esther, Ibu Lili katakan ada bengkak juga di kaki waktu hari Minggu. Singkat kata begini, karena waktu ngambil perjamuan kudus, Ibu Esther Cik Lili ini minggu kemarin dibawa langsung besuk ke rumahnya. Udah keluar dari rumah sakit ke rumahnya Ibu Ernawati, minum. Dan ternyata Senin kemarin saya dikirimin, Minggu masih bengkak kaki, tangan semua. Kemarin Senin sudah jalan dan sudah bagus matanya. Tadinya udah ngelantur, udah kayak ada, saya dikirimi videonya, tapi saya kan gak minta izin ya kepada yang bersangkutan Ibu Ernawati. Mungkin sedang dengar ini firman Allah, jadi saya gak berani tampilkan videonya. Ya, lagi terbaring, cuman mau buka mulut gini. Kemarin saya lihat hari Senin, ini Selasa ya, kemarin saya lihat sudah jalan Ibu Ernawati. Padahal waktu saya doakan pun dalam hati saya terima video itu. Mungkin umur hampir 70-an ya, mohon maaf kalau saya salah Ibu Ernawati. Sudah cukup usia. Saya pikir wah sulit dipulihkan, tapi sembuh loh saudara. Minggu itu masih bengkak tangan kaki, Senin udah jalan. Kadang-kadang kita mikir gini ya, bagi kita itu sulit. Alami kondisi segala macam itu sulit. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit ya ternyata. Bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil. Makanya kalau ada mau ditolong sama Tuhan sederhana.
Tekad hati itu penting. Kesungguhan hati. Semua kita yang lewatin itu. Saya berdoa pagi ini. Engkau yang sedang berbeban berat. Jaga hati baik-baik ya. Kesungguhan hati itu penting. Tekad hati penting. Sampai Tuhan ulurkan kuasa pribadinya kepada setiap saudara. Mari kita sama-sama berdoa saudara.